Selamat pagi. Nah, kelas 5 hari ini kita belajar di kelas 5, lanjutan materi pada minggu-minggu yang lalu. Ini adalah konsekuensi orang yang bertobat. Ketika orang sudah bertobat, maka dia harus menerima konsekuensinya, yaitu dengan cara mengorbankan segala sesuatunya. Apa saja yang dikorbankan? Mari kita melihat. Yang dikorbankan ketika orang ingin bertobat adalah waktunya menjadi lebih banyak untuk Tuhan, ya, meninggalkan segala sesuatu. Tadinya waktunya banyak di luar sana, tapi sekarang waktunya banyak untuk Tuhan. Itu adalah sebuah pengorbanan yang harus dikorbankan. Terus yang kedua, orang yang bertobat harus rela mengorbankan hartanya, ya. Yang ketiga adalah mengorbankan perasaan, keegoisannya, keangkuhannya, kesombongannya, semua harus dikorbankan. Itu ciri-ciri orang bertobat. Terus selanjutnya adalah ini harus dikorbankan juga, keegoisan. Karena kalau kita tidak mengorbankannya, maka kita masih terus ada dalam suatu zona yang tidak bertobat. Ini adalah manusia digambarkan dalam gambar ini tidak dapat menyelamatkan diri sendiri dari dosa. Ya, manusia tidak dapat selamat dari dosa. Ya, sehingga dalam gambar ini kita melihat adalah manusia itu adalah dalam suatu kebinasaan. Kebinasaan itu tidak hanya sementara, tapi kita baca adalah kebinasaan yang kekal. Sebab ada ayatnya 1 dan 2 sampai 3. Semua orang telah berbuat dosa dari Roma, upah dosa ialah maut, dan juga di Roma hukum itu pasti, ya. Jadi manusia itu sesungguhnya pasti binasa dalam hal ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Dosa itu adalah sebuah pemisah yang memisahkan antara manusia dari Allah, sehingga manusia tidak dapat bertemu dengan Allah. Ya. Kita lihat jaraknya antara manusia dan Allah itu cukup jauh, menyeberangi lautan api yang menyala-nyala. Itulah dosa tadi. Sedangkan Allah itu maha suci, maha adil, hidup yang kekal, dan tidak bisa dicampur baurkan dengan dosa. Maka apa yang dibutuhkan adalah, mari kita melihat dalam gambar ini, tadinya manusia dalam kebinasaan yang kekal. Manusia yang membutuhkan adalah yang pertama salib Kristus. Ada apa di salib Kristus supaya kita dapat menyeberang kepada kehidupan yang kekal? Adalah yang pertama perbuatan baik, kesalehan, pendidikan, amal. Sehingga salib Kristus ini menjadi jembatan supaya kita dapat menyeberang kepada hidup yang kekal. Kalau kita baca dalam 1 Petrus 3 ayat 18, Kristus itu adalah orang yang benar. Ia mati bagi dosa-dosa kita. Ia dibangkitkan untuk membawa kita kepada Allah. Itu salib Kristus. Kematian Tuhan itu, kematian Yesus Kristus itu menjadi jembatan bagi kita semua supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, kita lihat dalam tadi kan kita sudah baca nomor 1 sampai 3 itu Roma dan juga Ibrani. Nah, ini gambaran. Ini gambaran dari sebuah yang tadi upah dosa adalah maut. Ini gambarannya. Perkataan kotor, benci, mencuri, tidak baik, fitnah, marah, ini semua serakah, niat jahat, menipu, dusta. Terus dia ada banyak ini yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Bahkan ada jutaan, ya. Itu kita baca dalam Petrus 2 ayat 23, ayat 15 dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah karena ini semua. Ini dapat kita simak dan dapat kita baca. Kita lihat lagi, hidup itu kalau kita lihat dalam materi tadi hanya dapat melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau kita melakukan di luar kehendak Allah, maka itu semua tadi menjadi pemisah bagi kita dengan Allah.
Tadi Allah sudah membuat jembatan supaya kita dapat melewatinya, supaya kita selamat, supaya melalui salib itu ada pertolongan, keselamatan, ya, soteriologi, keselamatan. Dalam bahasa Yunani disebut soteriologi, ya, soter, menyelamatkan. Jadi Allah itu telah datang menyelamatkan kita, tapi dengan satu syarat, kita harus melakukan apa yang baik. Tadi ini yang harus dijauhin, nih yang harus dijauhin. Jadi anak-anak kelas 5, bahwa ada konsekuensi ketika orang bertobat. Tidak bertobat begitu saja, tapi ada harus yang dikorbankan, harus meninggalkan, harus merelakan, ya, harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kiranya itu menjadi materi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Silakan diringkas, silakan dibuat catatannya.